Halo semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini bukan video penerbangan, nggak ada hubungannya dengan aviasi, cuman karena banyak yang request di DM Instagram ataupun di komen untuk membuat video yang berkaitan dengan Hong Kong dan tips-tips untuk travel ke Hong Kong. I hear you, dan video ini makanya dibuat. Dan untuk video yang pertama ini mengenai seputar informasi mengenai Hong Kong, saya akan memulai dengan transportasi umum yang paling fundamental dan mengenai kartu Octopus, yaitu kartu e-money yang sering dijumpai di Hong Kong. Dan di video kali ini khususnya saya akan fokus untuk membahas 3 transportasi umum, yaitu MTR atau Metro, kemudian bus, serta tram atau ting-ting. Dan video kali ini saya akan mulai membahas mengenai kartu Octopus. Jadi kartu Octopus adalah e-money yang bisa digunakan untuk berbagai macam pembayaran dari transportasi publik, pelibaran di supermarket atau toko-toko lain maupun di restoran tertentu. Dan kartu ini bisa didapatkan di convenience store maupun di information center di stasiun-stasiun MTR untuk kartu fisik maupun order di Klook. Tapi jika kalian punya Apple Pay, bisa juga langsung tambahkan di Apple Pay kalian, langsung tap pakai handphone. Ada deposit $50 karena kartu ini saldonya bisa minus hingga minus 50, dan gunanya deposit buat nalangin ini. Ketika kalian pulang atau pergi dari Hong Kong, kartu ini juga bisa dikembalikan di information center MTR stations. Transportasi pertama yang kita bahas adalah MTR. Kalau di tempat lain ada yang sebutnya MRT, Metro, Subway, tapi intinya konsepnya sama. Ini transportasi yang reliable, cepat, affordable juga. Untuk jadwal MTR, kalian bisa cek di Google atau website atau aplikasi MTR. Untuk stasiun kereta MTR ini ada juga yang terintegrasi dengan mall, ada juga yang standalone. Kalian bisa lihat sign-nya di sini. Tapi mostly ini juga sudah di-cover di Google Maps. Jadi Google Maps lumayan akurat lah ya kalau untuk masalah MTR. Cara pembayaran naik MTR ada beragam untuk sekarang, at least waktu video ini dibuat tahun 2024. Kalian bisa pakai kartu Octopus yang tadi kita bahas, kemudian bisa pakai e-wallet seperti Alipay Hong Kong atau WeChat Pay. Dan yang sekarang udah sangat membantu adalah kartu kredit. Cuman minusnya kalau pakai kartu kredit, kalian nggak bisa lihat fare-nya dan bakalan diposting di aplikasi bank kalian 1 hari setelahnya. Kalau kalian mau pakai cara yang tanda petik primitif, masih ada juga mesin tiket yang bisa dibeli menggunakan uang tunai. Dan untuk fare MTR ini beragam ya, nggak seragam tergantung jarak. Untuk anak kecil di bawah 2 tahun itu free ya, bisa digendong masuk pakai tiketnya orang tuanya. Kalau sekitar usia 3-11 tahun sudah harus punya tiket sendiri. Tapi jika menggunakan Octopus untuk anak kecil harganya 50% lebih murah. Stasiun MTR sendiri signage-nya banyak bahasa Inggris, announcement ada bahasa Inggris juga. Dan di setiap platform ada petunjuk yang cukup jelas kereta ini arahnya kemana. Jadi nggak perlu khawatir lah ya, kalau kalian bingung juga bisa approach staff MTR. Mereka punya banyak staff sekali di lapangan yang bisa ditanyain dan mereka ngerti bahasa Inggris, jadi aman. Transportasi kedua adalah bus. Bus ini juga salah satu opsi yang bisa ditemui di Google Maps kalau kalian di Hong Kong. Dan nomornya ada bermacam-macam. Schedule bus sendiri bisa kalian cek di 2 aplikasi, yaitu KMB dan Citybus. 2 ini adalah operator bis duopoli di Hong Kong. Jadi aplikasi mereka bisa menunjukkan real-time lokasi busnya di mana, jam operasional, dan lain-lain. Untuk stopan bus, kalian bisa lihat seperti ini rupanya. Setiap stopan sudah ada stopan khusus ya untuk nomor tertentu, dan kalian harus perhatikan benar nomor yang tertera di atas bus atau di belakang bus. Karena satu nomor yang sama bisa ada tujuan yang berlawanan. Contohnya ada yang satu dari timur ke barat dan dari barat ke timur. Jadi pastikan kalian naik di arah yang benar. Bus di Hong Kong ini pembayarannya sekali ketika kalian masuk, dan metode pembayarannya banyak sekali dari Octopus, kartu kredit, e-money maupun tunai. Tapi kalau tunai nggak ada kembalian ya. Dan karena tap-nya 1 kali, kalian harus pastikan bahwa kalian naik bus yang tujuan akhirnya nggak jauh-jauh amat. Karena ada bus yang rutenya ke New Territories, misalkan kalian cuma butuh naik 1 stop, kalian nggak perlu bayar $20. Cari nomor lain yang kira-kira tujuannya di area yang sama, sehingga cost-nya sekitar mungkin $4, $5 aja. Di setiap stasiun juga ada petunjuk ini yang menunjukkan harga dan list stopan jika kalian masih kurang yakin, dan ini cukup jelas buat dipahami. Setiap bus di Hong Kong sudah ada layar
list stopan di dalamnya, dan ada announcement dalam bahasa Inggris juga, pemberhentian berikutnya di mana dan seterusnya. Jadi nggak masalah selama kalian pay attention baik-baik ya. Transportasi terakhir yang kita bahas adalah tram, atau orang Hong Kong menyebutnya ting-ting, karena suara belnya ting-ting. Ini transportasi yang cukup tua, ini dari zaman British, jadi mungkin udah sekitar 1 abad ya network ini, dan hanya ada di Hong Kong Island. Tram ini jalurnya dari timur ke barat Hong Kong Island, dan di tengah-tengah ada yang kepisah ke Happy Valley, jadi kalian harus perhatikan betul destinasi yang tertera di atas tram itu. Dan pemberhentian tram ini ada di jalan-jalan protokol di Hong Kong Island yang tampangnya seperti ini. Jadi ada yang untuk arah ke timur dan ada yang arah ke barat. Tram ini tidak ada AC, jadi kalau summer cukup panas, tapi harganya sangat terjangkau karena flat fare, $3 untuk semua orang, dan cara pembayarannya bisa menggunakan Octopus, tunai, maupun menggunakan kartu kredit. Dan kalau naik tram ini bayarnya waktu turun ya, jadi naiknya dari belakang, turunnya dari depan, dan bayarnya ketika turun aja. Di dalam tram ini nggak ada pengumuman next stopnya di mana, jadi kalian harus pay attention di luar atau sambil ngeliatin Google Maps supaya kalian turun di tempat yang benar gitu. Tram ini cocok untuk kalian yang pengen sightseeing dan slowly, pelan-pelan, santai-santai menikmati pemandangan ya. Kalau kalian lagi butuh cepet-cepet, kayaknya tram bukan solusi karena tram juga bisa kena macet. Kira-kira sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau request untuk topik-topik berikutnya, silakan komen di bawah. Apabila kalian ingin mencari referensi maskapai untuk bepergian ke Hong Kong, cek juga flight report yang bisa ditemukan di atas. Sampai di sini dulu. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye.